Aura negatif Tottenham Hotspur mungkin sudah benar-benar hilang ya dari badan Harry Kane karena Harry Kane setelah membela Bayern Munchen itu benar-benar tidak hanya farming trofi tetapi juga farming gol ya guys ya. Karena produktivitas gol dari Harry Kane bersama Bayern Munchen itu benar-benar ada di level tertinggi. Harry Kane musim ini benar-benar berada di level yang berbeda. Sang mesin gol tampil luar biasa dengan mencetak lebih banyak gol daripada jumlah pertandingannya. Statistik yang jarang bisa dilakukan bahkan oleh striker kelas dunia. Nah, statistik Harry Kane musim ini adalah di Bundesliga mencatat 36 gol dari 31 laga. Di Liga Champion 14 gol dari 13 laga. Lalu di FB Pokal 9 gol dari 6 laga. Dan bukan cuma soal gol, Kane juga sukses mengangkat trofi ya. Ini treble tapi bukan treble Eropa ya. Pertama, di musim ini Harry Kane bersama Bayern Munchen berhasil mengamankan trofi Liga, yaitu trofi Bundesliga. Lalu ada di FB Pokal juga. Lalu ada Franz Beckenbauer Super Cup. Wah, ini mah setara cuan gamper ya ibaratnya kan. Tetapi at least 3 trofi bisa diamankan oleh Harry Kane dan masuk ke dalam catatan sejarah pribadi Harry Kane ya. Mengingat kita semua tahu Harry Kane di Tottenham Hotspur itu benar-benar pemain hebat, tetapi gak dapet-dapet trofi ya. Dan salahnya Harry Kane di Tottenham Hotspur itu terlalu lama anjing, kelamaan. Dan kala itu ya kenapa nggak langsung agen dari Harry Kane ini kenapa nggak langsung cari-cari klub yang lebih besar yang bisa menampung Harry Kane ya? Itu menjadi pertanyaan besar sih guys. Nah lalu ketajaman, konsistensi, dan mental juara, Harry Kane sedang menunjukkan kenapa dia termasuk striker terbaik di generasinya. Nah, yang menarik dari Harry Kane adalah secara usia, Harry Kane itu kan sudah tidak bisa terbilang muda ya, karena memang masa prime-nya itu kan dihabiskan di Tottenham Hotspur di Premier League bersama Heung-min Son ya. Dan sayang sekali ya Tottenham Hotspur memang sebapuk itu sampai pemain sehebat Harry Kane aja nggak bisa ngegendong Tottenham Hotspur sampai dapetin trofi ya. Ya jangankan digendong sama Harry Kane, dapetin pelatih sekelas Jose Mourinho ada di laga mau final, beberapa hari sebelum final itu malah dipecat anjing. Dan akhirnya karena akibat gonta-ganti pelatih di musim ini ya sebanyak 4 kali, Tottenham Hotspur terancam degradasi anjing. Nah kita kembali ngomong, tentang Harry Kane ya. Harry Kane ini kan pencapaian luar biasa sampai-sampai dia ini, jumlah golnya lebih banyak daripada jumlah laga yang ia mainkan ya. Bahkan, Harry Kane adalah mungkin sudah dipastikan kayaknya ya, akan mendapatkan Golden Boot ya, Golden Boot Eropa gitu kan, Golden Boot dunia gitu kan, menjadi top skor yang akhirnya well deserved untuk Harry Kane. Nah, pertanyaannya di usianya yang sekarang, Harry Kane itu kan sudah mulai dapat dilirik ya sama klub-klub lain dan klub yang paling santer ingin merekrut Harry Kane adalah FC Barcelona. Klub yang gak punya duit tetapi dikit-dikit masukin ke keranjang check out mah kagak ya. Ini bener-bener agak mustahil juga ya. Kalau menurut gue Harry Kane itu nggak mungkin dilepas sama pihak Bayern Munchen. Apalagi kalau tujuannya ke Barcelona ya, agak susah kecuali kalau Harry Kane-nya benar-benar nyari tantangan sama kayak dulu Robert Lewandowski ya, keluar dari Bayern Munchen karena memang pengen nyari tantangan. Nah, setelah ada hal yang menarik nih guys, jadi Harry Kane itu kan masalah kontraknya bersama Bayern Munchen ya, selama pertandingan di UEFA Champions League, Harry Kane itu tidak mau membahas tentang kontraknya bersama Bayern Munchen, bukan karena Harry Kane nggak mau perpanjang, tetapi karena Harry Kane ingin pertama ingin fokus bermain, kedua mungkin melihat siapa saja klub yang tertarik kepada dirinya gitu kan. Dan akhirnya ya yang paling ngotot pengen dapetin Harry Kane cuman Barcelona ya kan, yang mending bertahan di Bayern Munchen. Dan akhirnya setelah, kalah dari PSG di semifinal akhirnya terjalinlah kontrak nih. Jadi sekarang situasi Harry Kane di di Bundesliga, di Bayern Munchen itu sendiri sedang negosiasi ulang ya, sedang melakukan upaya kesepakatan ulang tentang, perpanjangan kontraknya nanti. Nah, kita juga belum dapat nih informasinya Harry Kane ini akan diperpanjang
berapa tahun lagi gitu kan. Ya mungkin 2 atau 3 musim lagi ya bisa bertahan di Bayern Munchen. Kalau menurut opini gue pribadi, Harry Kane itu masih sangat layak bermain di klub besar ya. Masih sangat layak ada atau berkompetisi di turnamen besar gitu kan. Apalagi trio mematikan dari Bayern Munchen ini baru dimulai anjir. Trionya, Luis Diaz, Harry Kane, dan juga Michael Olise ini kan baru dimulai dan di musim awal-awalnya saja sudah bisa mencetak 100 lebih ya, 100 kontribusi lebih, 100 gol lebih dari 3 trio ini kan. Ya mungkin musim depan bisa lebih gacor lagi, apalagi untuk skuad dari Bayern Munchen sendiri kan tidak banyak melakukan perombakan ya. Bahkan yang terjadi adalah Bayern Munchen itu ingin merekrut pemain untuk menutupi beberapa puzzle atau beberapa kekosongan yang merupakan kelemahan dari klub itu sendiri, dan santer terdengar yang kita tahu sih ya, incaran utamanya itu Morgan Rogers dari Aston Villa ya. Karena memang ya bisa dibilang Morgan Rogers bisa jadi pemain, apa ya, pelapis lah ya, pelapis untuk lini tengah mereka. Tetapi kalau untuk lapis, kenapa Bayern Munchen berani membayar mahal Morgan Rogers ya, karena Morgan Rogers sendiri memiliki market value 100 juta euro, dan ini bukan angka yang kecil gitu kan. Nah, ngomong-ngomong di pertarungan, peta pertarungan musim depan untuk UCL sendiri ya, kalau menurut gue mah Bayern Munchen akan tetap jadi kandidat kuat juara, begitu pula dengan PSG. Selain PSG dan juga Bayern Munchen, klub-klub yang lain itu agak enggak pasti ya, karena meskipun, Barcelona itu tampil bagus di La Liga, tetapi ya nggak jadi patokan juga ya, karena permainannya gitu-gitu doang, ibaratnya ya jago di liga domestik doang mah bukan apa-apa gitu kan. Nah, kalau untuk kandidat yang datang dari Liga Inggris juga agak susah, karena ya Arsenal meskipun akhirnya pecah telur dan memenangkan juara IPL di musim ini setelah 3 musim berturut-turut itu sebagai runner up ya, kita juga belum tahu masih bisa konsisten nggak nih? At least bisa nggak ya, tampil lebih baik di musim depan untuk Arsenal sendiri ya? Dan ini juga kan peta kekuatan untuk musim depan baru bisa kita lihat setelah beberapa rumor transfer yang akan kita dapatkan kan. Siapa nih ibaratnya pemain-pemain yang akan didatangkan oleh klub-klub yang, 4 besar Liga Champions musim inilah, dan itu juga akan menjadi, barometer atau patokan kekuatan klub-klub itu sendiri ya. Nah, apa jangan-jangan ya nanti yang menjadi kandidat kuat itu Manchester United anjing, karena kan Manchester United masuk ke Liga Champions ya. Dan apakah Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick ini bisa berbicara lebih banyak di pentas turnamen Eropa, atau jangan-jangan Aston Villa lagi. Aston Villa itu kan bener-bener nggak ngincer trofi liga ya, tetapi ngincernya trofi turnamen Eropa. Dan musim ini berhasil memenangkan, UEFA European League kan, itu juga prestasi yang sangat luar biasa. Nah, kalau untuk Real Madrid ini agak janggal ya. Kita ngomong tiap musim DNA Eropa, seharusnya tiap musim Real Madrid itu menjadi kandidat kuat untuk memenangkan UCL. Tetapi di musim ini ya benar-benar performa Real Madrid itu masih menjadi tanda tanya besar gitu kan. Nah, kita balik lagi ke Harry Kane ya. Ini sangat disayangkan banget ya, Harry Kane itu terlalu lama di Tottenham Hotspur, sehingga masa prime-nya di Bayern Munchen itu cuma sebentar kayaknya ya, cuma sisa-sisa usianya doang di masa prime-nya. Tetapi yang paling menarik adalah ini guys, kita sekalian aja ya ngomongin tentang kandidat terkuat menangin Ballon d'Or anjir. Ballon d'Or itu sendiri kan, hasil voting para jurnalis-jurnalis media sepak bola ya, media olahraga bahkan ya. Nah, gue bingung siapa nih yang menjadi kandidat terkuat untuk menang Ballon d'Or. Kalau misalkan Dembele OTW back to back Ballon d'Or, sedangkan Dembele sendiri di awal musim itu kan pernah, cedera ya, dan harus menepi beberapa match gitu kan, bahkan beberapa bulan kalau nggak salah. Sehingga kalau memang dimenangkan sama Dembele kembali, kayaknya agak kurang fair ya, karena kan tidak tampil ngotot. Lalu nama kedua adalah Harry Kane itu sendiri, Harry Kane dan juga Michael Olise ya. Sayang banget Bayern Munchen itu kalah di semifinal anjir. Kalau Bayern Munchen sampai final dan juga juara, itu udah otomatis antara Harry Kane dan juga Michael Olise sih yang paling layak untuk memenangkan Ballon d'Or ya.
Tetapi ya karena gugur mungkin chance mereka udah berkurang ya untuk memenangkan Ballon d'Or. Malah yang ada justru Kvaratskhelia ya. Kvaratskhelia itu kan ya bisa dibilang meskipun, torehan gol dan juga assist atau gol kontribusinya tidak terlalu banyak, tetapi performanya di Liga Champions itu kan gacor banget ya. Ya meskipun ya agak agak ketutup sama Dembele juga. Ya mungkin nanti partai final yang akan menjadi patokannya, menjadi nilai plus bagi para pemain yang akan menjadi kandidat kuat memenangkan Ballon d'Or. Apalagi di musim ini kan ada Piala Dunia ya. Banyak yang berspekulasi bahwa pemenang Ballon d'Or di musim ini tuh akan ditentukan sama penampilan mereka di Piala Dunia. Tapi kalau memang itu menjadi nilai plus, ya kasihan banget sama Kvaratskhelia ya. Kvaratskhelia kan negaranya nggak lolos Piala Dunia. Nah terus ini juga jadi berkah untuk Dembele ya, karena Dembele itu kan di Prancis, Prancis itu salah satu kandidat kuat untuk juara Piala Dunia 2026 kan. Apa jangan-jangan ya ini teori back to back dari Ousmane Dembele itu benar-benar terjadi. Siapa yang nyangka anjing, ibaratnya dulu kita ngelihat Dembele di Barcelona dan Kylian Mbappe di PSG. PSG sama Mbappe itu udah nggak sebanding ya, udah nggak bisa dibandingkan, udah nggak setara lah kasarnya gitu kan. Tetapi siapa yang menyangka yang dapetin UCL duluan justru Dembele, yang dapetin Ballon d'Or duluan juga Dembele, dan sekarang Kylian Mbappe meskipun gacor tetapi 0 trofi 2 musim berturut-turut anjir. Kadang-kadang sepak bola memang selucu itu ya, nggak bisa ditakar dengan logika dan juga nalar kan. Tapi ya ini tetap menjadi menarik ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada pencapaian Harry Kane di musim ini yang sudah dipastikan kayaknya menjadi pemain, menjadi top skor Eropa atau mendapatkan Golden Boot ya. So menurut kalian nih guys, nah pertanyaannya ini gue bukan tentang Harry Kane, bukan tentang Bayern Munchen ya. Pertanyaan di video kali ini adalah menurut kalian ini jangan ngomongin musim depan lah. Menurut kalian pertama siapa yang akan menjuarai UCL, Arsenal atau PSG? Lalu siapa juga yang akan memenangkan Ballon d'Or? Pertanyaannya ada dua, siapa yang menang UCL, siapa yang menang Ballon d'Or. Nah, bonus lah pertanyaannya gue tambah satu lagi. Siapa yang akan menang Piala Dunia? Nah, mungkin gue akan memprediksi dari gue sendiri. Pertama, yang akan menang UCL ini sedikit bias ya, meskipun secara logika gue mengatakan bahwa PSG yang akan menang, tetapi gue pengen Arsenal. Gue pengen Arsenal yang menang UCL. Terus yang dapetin Ballon d'Or, kalau pemain dari Arsenal agak susah ya, masih Declan Rice bener-bener nggak worth it banget, nggak layak banget ya, apalagi ya David Raya kayaknya untuk seorang kiper susah sih. Kalau untuk Ballon d'Or Ousmane Dembele. Nah, kalau untuk juara Piala Dunia, gue masih percaya sama Argentina karena kalau udah mode Piala Dunia, Argentina ini selalu punya pemain-pemain yang surprising ya. Ibaratnya tiba-tiba muncul gitu kan nama-nama pemain muda. Gue masih menjagokan Argentina meskipun kalau menurut gue pribadi di edisi Piala Dunia kali ini tim terkuat adalah Prancis dan juga Portugal. Argentina bukan tim terkuat untuk Piala Dunia, tetapi kalau untuk mentalitas juara bertahan dan akan mengulang back to back Piala Dunia, gue percaya Argentina. Jadi Piala Dunia Argentina, Ballon d'Or Ousmane Dembele, UCL Arsenal. Itu prediksi dari gue. Nah, coba prediksi dari kalian dong guys. Gimana? Coba drop prediksi kalian di kolom komentar.